saudara, namaku Wenda, salam kenal. Pria tersebut tersenyum senang dan menatap Desta, sama sekali tidak merasa emosi karena pengawal dirinya yang telah terpukul orang. "Buat apa kamu mencari aku?" Desta menatap dirinya dan berkata dengan nada tidak sopan. Baik siapa saja yang dihalangi orang secara tiba-tiba dan terus diperintah untuk melakukan sesuatu, pastinya juga akan merasa tidak senang, apalagi kalau Desta yang telah banyak minum alkohol, emosionalnya lebih meledak daripada waktu biasanya, sehingga semakin tidak bisa menahan amarahnya. "Maaf ya teman, sebenarnya aku bukan mencari kamu, aku ingin mencari nona cantik di dalam mobilmu." Wajah pria dewasa masih memperlihatkan senyuman sopan, namun tatapan matanya sangat dingin. Sebagai salah satu pengusaha muda yang berkedudukan di Provinsi Yurata, Wenda sedang mengelola berbagai perusahaan. Aset pribadinya telah melebihi nominal ratusan miliar. Dalam beberapa tahun berturut-turut ini dia terpilih sebagai pengusaha. Budak ini sedang berhayal apa? Beberapa preman yang mengerumuni mereka juga tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Desta. Menurut persepsi mereka, Desta hanya sekedar ingin berlaga hebat di depan idola yang cantik ini saja. Setelah mereka turun tangan dengan sungguh-sungguh, budak ini pasti akan tergeletak di lantai dan berpura-pura mati. "Budak kecil, kalau ingin menjadi pahlawan, sudah harus ada persiapan untuk berlumuran darah. Hari ini kakekmu akan mengajari satu pernyataan kepadamu, menjadi pahlawan sangat tidak mudah." Pada saat ini, seorang preman gagah yang memegang pisau sedang beranjak ke hadapan Desta. Reaksi wajahnya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya. Pisau yang dingin dan tajam langsung memotong ke arah pundak Desta dengan tanpa ampun. Apabila pisau tersebut berhasil dijatuhkan, mungkin saja seluruh lengannya akan terpotong langsung. Namun saat ini Desta hanya sedikit memiringkan badannya. Pisau yang tajam juga bergesekan pada bagian dadanya. Desta langsung beranjak ke depan, pundaknya memukul kuat pada bagian dada preman gagah tersebut. Setelah itu terdengar suara tabrakan yang sangat kuat. Seluruh tubuh preman gagah tersebut bagaikan telah ditabrak oleh truk besar dan terbang melayang. Setelah itu langsung menabrak kuat pada sekumpulan preman di belakangnya dan tergeletak di lantai. Dalam seketika itu, sebuah suara jeritan tragis mulai menyebar di dalam kerumunan orang, bagaikan air putih yang menetes ke dalam minyak yang mendidih. "Apa yang terjadi?" Tanda seru petik 2. Semua orang langsung terbengong kaku setelah melihat adegan ini. Bahkan senyuman di wajah Wenda juga sedikit memudar. Dia mengelus sinis dan berkata, "Kalian tidak perlu takut. Budak ini memang ada sedikit kemampuan, tetapi aku tidak percaya kalau dia bisa mengalahkan 50 orang dengan sekaligus. Maju semuanya, aku yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah." Kumpulan preman gagah mulai merasa berani setelah mendengar kata-kata ini. Saat ini mereka melayangkan tongkat dan pisau di tangannya, dan juga bersiap-siap untuk menyerang ke arah Desta. Desta membuka pintu mobilnya, lalu mendorong Lalisa ke dalam mobilnya dan berkata dengan nada tenang, "Kunci semua pintu mobilnya, jangan keluar selagi tidak ada perintahku." Bagaimanapun Lalisa juga seorang wanita yang berwawasan. Meskipun pada saat ini dia merasa sangat ketakutan, namun dia tetap mengunci semua kunci pintu setelah mendengar kata-kata Desta, lalu seluruh tubuhnya menyelip ke dalam celah tempat duduk belakang mobil. Kebetulan kemampuan waktu dekat ini ada sedikit perkembangan, coba main-main saja bersama kalian. Desta tersenyum senang, lalu merentangkan tangan dan bertempur ke dalam kerumunan preman. Pong pong pong. Suara meninju muncul secara terus-menerus. Desta meninju dengan secepat kilat, dia selalu bisa menyerang terlebih dahulu sebelum tongkat di tangan preman gagah jatuh ke tubuhnya. Setiap kali meninju, akan ada seorang preman gagah yang terbang melayang dan menabrak pada tubuh teman di belakangnya, atau bahkan langsung jatuh tergeletak di atas lantai. Meskipun tubuh para preman ini kelihatannya sangat gagah, namun sebenarnya juga hanya sekedar memiliki otot saja.
Bahkan sebagian besar orang di dalamnya hanya sekedar pelatih di tempat fitness, mereka disuruh datang ke tempat ini untuk memperkuat keadaan dan sekedar menakuti lawan saja. Bagaimana kota Yunhai bukan kota pengendalian Wendah, dalam waktu mendadak ini, dia tidak mungkin bisa menemukan begitu banyaknya preman yang hebat bertarung. Beberapa menit kemudian, 30-an orang dari tim peperangan yang dibentuk oleh 50-an preman gagah sudah terkalahkan oleh Desta. Belasan orang yang tersisa juga menyadari bahwa mereka sama sekali bukan saingan Desta, sehingga buru-buru melarikan diri. Wendah terbengong kaku setelah melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa ternyata dirinya terlalu meremehkan kemampuan pertarungan Desta. Bagaimanapun Desta juga hanya sekedar mahasiswa yang baru tamat, kenapa bisa begitu hebat dalam bertarung? Namun pada saat dia masih terbengong, telapak kaki Desta telah mengentak kuat pada lantai, seluruh tubuhnya yang membawa hembusan angin sudah terbang melayang ke hadapannya. Kamu mau buat apa? Petik 2. Wendah sangat terkejut lalu membentak kepada Desta dengan reaksi pura-pura tegas. Desta menggerakkan pundak dan menyindirnya, "Senior Lee, kamu sedang takut apa? Bukannya barusan sangat sombong ya? Dengarnya kasurmu sangat besar, perlu aku mencari beberapa orang untuk menemani tidurmu?" "Apa maksudmu?" Jantung Wendah berdetak kencang, dalam hatinya telah merasakan firasat buruk. Desta tersenyum lebar, lalu memperlihatkan sebuah senyuman bagaikan iblis. Setelah itu dia memukul pada bagian belakang leher Wendah, dan membuat Wendah langsung pingsan di tempat. Pada saat ini, setelah melihat Desta yang telah mengalahkan Wendah, Lalisa juga turun dari mobil dengan berhati-hati. Desta mengerut alis ketika melihat Lalisa yang turun dari mobil. Awalnya dia ingin menyuruh Lalisa agar jangan turun dari mobil, namun setelah kepikiran bahwa keadaan saat ini sudah tidak membahayakan lagi, sehingga juga tidak terlalu waspada. "Kamu bermaksud bagaimana mengurus orang ini?" Lalisa menatap Wendah yang pingsan di tempat duduk belakang mobil, tatapan matanya muncul sedikit jejak kebencian. Desta berpikir sejenak, lalu berkata, "Antar dia ke dalam hotel saja. Budak ini seharusnya juga memiliki sedikit latar belakang, akan membawa pengaruh tidak baik apabila langsung membunuh orangnya, takutnya banyak masalah yang merepotkan lagi." Lalisa tersenyum canggung. Lalu buru-buru menjelaskannya, "Aku tidak ada maksud untuk menyuruhmu membunuh dia. Aku hanya khawatir, setelah dia pulang, mungkin saja akan menyuruh wartawan mengumumkan kejadian malam ini, lalu rumor akan menyebar sana-sini. Sampai saat itu, takutnya investasi dari perusahaan untukku pada selama ini akan tersia-sia." "Tenang saja, kamu adalah mesin cetak uang milik perusahaan aku. Aku tidak akan membiarkan kejadian ini terjadi." Desta menepuk pundak Lalisa, lalu tersenyum ringan dan berkata. Setelah itu dia melirik Wendah dan berkata, "Aku akan membungkam mulutnya." Bukan hanya demikian, dia bahkan akan menjaga rahasia malam ini, kamu tenang saja." Setelah mendengar perjanjian ini, Lalisa merasa sedikit penasaran terhadap tindakan Desta pada selanjutnya, namun Desta tidak ada maksud untuk memberitahunya, oleh sebab itu dia juga segan untuk banyak bertanya. Desta berjalan ke samping dan menghubungi Gayus Jiang. Setelah mengatur sedikit urusan, dia langsung masuk ke dalam hotel untuk membereskan koper Lalisa. Setelah itu dia menyalakan mesin mobil dan mengantar Lalisa ke Bandara Internasional Kota Yunhai. "Desta, kapan kita bisa bertemu lagi?" Pada saat akan melalui pengecekan keamanan, Lalisa tiba-tiba menoleh dan menatap Desta, lalu tersenyum indah dan bertanya padanya. Desta berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Setelah kamu menyelesaikan masalah luar negeri, aku akan traktir kamu kalau kamu sudah pulang negeri. Kali ini kamu sudah banyak membantuku, tetapi aku masih belum sempat mengutarakan terima kasih padamu." Lalisa mengedipkan matanya yang indah, lalu berpura-pura bingung dan berkata, "Perlu begitu repot ya? Bukannya lebih gampang kalau naik gaji saja?"
Desta batuk ringan sejenak, lalu tersenyum segan dan berkata, "Kalau kamu menginginkan balasan dengan cara seperti ini, aku juga tidak berkenan." "Aku tidak mau, aku hanya bercanda denganmu saja." Lalisa mengulur lidah, lalu mengerut hidung mancungnya dan berkata, "Aku juga hanya bercanda. Kamu kali ini pulang untuk membantuku dengan identitas teman. Bukan karena terima perintah dari bos dan sengaja pulang ke sini. Dengan begitu kalau aku harus berterima kasih padamu, tentu saja harus menggunakan cara berterima kasih seperti teman biasanya, benar kan?" Desta menyimpan senyuman bermain di wajahnya, lalu berkata dengan tampang serius. Reaksi wajah Lalisa menjadi lembut setelah mendengar penjelasan Desta. Saat ini siaran di belakang tubuhnya sudah mulai mengumumkan pemberitahuan masuk pesawat. Lalisa juga menatap Desta dengan tatapan dalam. Setelah itu Lalisa melepaskan masker yang menutupi mulutnya, lalu menggerakkan bibir merahnya untuk mengatakan sesuatu. Namun di saat Desta masih belum sempat memperhatikan kata-kata yang dilontarkannya, Lalisa sudah terlanjur memasang maskernya lalu berjalan ke arah pengecekan keamanan. "Gadis ini, buat apa begitu misterius?" Desta tersenyum, lalu berkata dengan tampang tidak berdaya. Setelah melihat Lalisa yang telah masuk ke gerbang penerbangan, Desta baru membalikkan badan untuk pergi, bersiap-siap untuk istirahat di rumah. Beberapa hari ini demi praktik pertunjukan hujan lampau, dia juga telah menghabiskan tenaga yang sangat besar, akhirnya saat ini bisa istirahat dengan lega. Akan tetapi, dia masih belum sempat membawa mobilnya untuk pulang ke rumah. Ponselnya sudah terlanjur berdering, Amuda yang paling unggul di Provinsi Yurata. Namun dikarenakan salah satu proyek di bawah pengendaliannya terjadi sedikit kendala, sehingga reputasi dirinya juga ikut terpengaruh. Dia membutuhkan berbagai hal yang bersifat positif untuk memulihkan nama baiknya. Kebetulan dulu dia kuliah di Universitas Yunhai, dan juga kampus tersebut sedang mengadakan acara perayaan wisuda. Dia tentu saja tidak boleh melewatkan kesempatan terbaik ini. Oleh sebab itu dia menyebarkan undangan kepada berbagai mahasiswa tamatan Universitas Yunhai. Lalu membentuk sebuah kelompok dan datang berkunjung ke kampus untuk menyaksikan adegan wisuda para junior. Namun tentu saja ini hanya sekedar alasannya saja. Tujuan dirinya pada kali ini adalah menyumbang uang beberapa miliar untuk kampus tersebut. Lalu membangun sebuah perpustakaan atau memberikan seperangkat alat penelitian untuk kampusnya. Setelah itu dia akan menyuruh media massa di tempat agar dapat menerbitkan berita ini, dengan demikian dia juga dapat memulihkan reputasinya. Pada awalnya semuanya telah berjalan sesuai prosedur. Asalkan selesai menghadiri acara perayaan wisuda ini, dia sudah bisa kembali ke Provinsi Yurata dan terus menjadi pengusaha unggul dan ternama. Namun dia malah bertemu dengan Lalisa yang berpakaian gaun merah pada saat pertunjukan. Pada detik itu, hati Wendah telah tersentuh. Hati dirinya yang telah lajang selama 30-an tahun bahkan bisa tersentuh juga. Dalam hatinya menjadi sangat gelisah dan bersemangat. Pada saat itu dia langsung mengambil sebuah keputusan, bagaimanapun dia tetap harus bertemu dengan Lalisa, lalu makan bersamanya, mengobrol bersamanya, dan pacaran bersamanya. Setelah itu dia memerintahkan orang untuk menggali informasi yang berhubungan dengan Lalisa. Akhirnya dia dapat mengetahuinya. Ternyata kedatangan Lalisa dikarenakan undangan seorang mahasiswa yang bernama Desta. Meskipun tidak tahu mengapa mahasiswa tersebut memiliki wewenang yang dapat mengundang artis tingkat internasional seperti Lalisa, namun Wenda sama sekali tidak mempedulikan hal tersebut. Dia menghabiskan uang untuk menyogok beberapa mahasiswa, lalu menyuruh berbagai mahasiswa tersebut mengawasi secara diam-diam mengenai pergerakan Desta. Pada saat makan, meskipun Desta telah menyadari bahwa pada beberapa meja makan di sisinya ada orang yang terus mengawasi mereka, namun Desta tidak terlalu mempedulikannya.
Bagaimanapun dia juga bisa mengetahuinya, dikarenakan kemunculan Lalisa pada saat pertunjukan, dirinya telah menarik perhatian para dosen dan mahasiswa di kampus. Namun mereka sama sekali tidak kepikiran bahwa Lalisa akan begitu berani, kemunculan dirinya telah menarik perhatian orang, namun dia tetap saja berani muncul di sisi Desta. Mungkin juga dikarenakan tempat yang paling membahayakan sebenarnya juga merupakan tempat yang paling aman. Setelah rombongan Desta meninggalkan tempat, orang yang mengawasi mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada Wendah. Setelah menerima informasinya, Wendah langsung membawa orangnya menanti di jalan yang mesti dilewati oleh Desta. Desta sedikit memejamkan matanya dan merenung di dalam hati, akhirnya dia tetap saja tidak bisa meloloskan diri dari lalat yang bising ini. Dia menutup pintu mobil dan berkata dengan nada dingin, "Maaf, temanku tidak ingin bertemu dengan orang asing." "Haha, aku bukan orang asing biasanya." Wendah tertawa terbahak-bahak. Lalu berkata dengan nada bermain, "Aku adalah penggemar setia Nona Lalisa, penggemar ingin bertemu dengan idola dan menginginkan sebuah foto bersama, jangan-jangan tidak boleh juga ya? Ternyata artis ini angku juga ya. Kamu tidak perlu berpura-pura di sini, kamu merasa aku tidak tahu rencana yang ada di dalam hatimu ya?" Desta mencibir bibir dan berkata dengan nada emosi, "Kalau kamu benaran penggemarnya, tunggu saja di rumah. Kalau Lalisa ingin mengadakan acara pertemuan dengan penggemar, otomatis akan memberitahukan kamu untuk mengambil foto bersama. Tetapi kamu sekarang sedang buat apa pula, tengah malam begini menghalang idolamu di pertengahan jalan, ini cara kerja kamu yang sebagai penggemar setia ya?" Pernyataan ini langsung memaparkan rencana yang berada di dalam hati Wendah. Namun Wendah juga tidak emosi, malahan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tandanya aku adalah penggemar yang lebih bersemangat, tetapi kalau kamu? Apa identitas kamu? Berdasarkan apa kamu makan dan minum bersama Lalisa hingga menjelang subuh? Terus mengapa kamu yang mengantar dia ke tempat tinggalnya?" Tanda seru petik 2. Setelah itu, tatapan Wendah beralih ke kursi samping pengemudi, lalu menjerit dengan kuat, "Lalisa, kamu melakukan hal seperti, sangat menyakiti hati kami yang sebagai penggemar." Dalam hati Desta merasa tidak tenang setelah mendengar demikian, sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Alhasil, tiba-tiba pintu mobilnya terbuka. Lalisa beranjak turun dari mobil dan berkata dengan reaksi panik, "Bukan begitu. Kamu salah paham, aku sama Desta hanya teman biasa, kali ini karena ingin membalas budi, makanya aku datang untuk menyusun acara pertunjukan dirinya. Artis paling perhatian dengan perkembangan dan pengaruh reputasi sendiri. Saat ini Lalisa dapat menjadi artis tingkat internasional yang terkenal di seluruh dunia, semuanya sangat berhubungan dengan rancangan karakter dirinya yang terkesan suci. Demi mencapai tingkat batasan seperti ini, perusahaan yang mendukungnya telah menghabiskan dana dan tenaga yang besar. Apabila citra dirinya ternodai karena masalah kali ini, maka semua dana investasi perusahaan akan hangus begitu saja, dengan demikian dia pasti akan merasa bersalah. Oleh sebab itu Lalisa buru-buru turun dari mobil untuk menjelaskannya. Namun tindakannya ini malahan jatuh ke dalam perangkap Wendah. Saat ini Wendah tersenyum sinis dan berkata, "Ternyata memang Lalisa, kalau begitu aku tidak segan lagi." Setelah selesai berkata, dia melambaikan tangannya, tiba-tiba belasan preman yang memegang tongkat langsung muncul di sekeliling jalannya, setelah itu langsung mengerumuni Lalisa dan Desta. Kamu mau buat apa?" Tanda seru petik 2. Lalisa menjadi panik, bukannya hanya sekedar ingin foto bersama, mengapa malah seperti ini? Wendah menggerakkan pundak dan tersenyum ganas, "Nona cantik. Aku orangnya lebih posesif, kalau aku menginginkan sesuatu, aku tidak akan bisa puas kalau hanya sekedar foto bersama dengannya, kebetulan kamu ingin pulang dan istirahat kan?
Mendingan istirahat di kamarku saja, kasur di kamarku sangat besar, pasti akan bisa memuatkan kita berdua. Wendah langsung tertawa terbahak-bahak setelah berkata demikian. Pada detik ini, wajahnya yang ganas sangat bertolak belakang dengan senyuman dirinya yang bersenang ria, namun juga memberikan kesan yang merinding kepada orang lain. Lalisa merasa panik setelah melihat preman ganas di sekelilingnya. Dia tidak kepikiran kalau masalahnya akan berkembang hingga keadaan seperti ini. Oleh sebab itu dia dengan refleksnya berlari ke sisi belakang Desta, tangannya yang cantik sedang menarik dengan erat pada sudut baju Desta. Wendah melirik Desta dengan tatapan tidak acuh. Lalu beruntuk kata dengan nada dingin, "Budak sialan. Aku tahu kamu bisa sedikit teknik bela diri. Tetapi aku sini ada 50-an orang, kalau tidak mau mati, cepat serahkan wanita yang berada di belakangmu, dengan begini aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Reaksi Desta sangat datar, sudut bibirnya menarik sebuah senyuman. "Wendah, kamu pernah mendengar sebuah pernyataan?" "Pernyataan apa?" Wendah tidak kepikiran bahwa Desta akan begitu santai meskipun menghadapi kondisi seperti ini. Mungkin saja budak ini telah terbengong karena ketakutan, atau bahkan beranggapan bahwa dirinya tidak berani bertindak keras dan hanya sekedar berlagak hebat saja. Desta tersenyum lebar dan menampakkan dua baris gigi putihnya. Lalu berkata, "Pernyataannya yaitu, perbedaan sebuah sampah dan sekumpulan sampah hanya terletak pada jumlahnya saja. Namun tidak peduli seberapa banyaknya jumlah sampah tersebut, sampah tetap saja hanya sampah, mana bisa mengalahkan aku?" Budak ini sedang berhayal apa? Beberapa preman yang mengerumuni mereka juga tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Desta. Menurut persepsi mereka, Desta hanya sekedar ingin berlagak hebat di depan idola yang cantik ini saja. Setelah mereka turun tangan dengan sungguh-sungguh, budak ini pasti akan tergeletak di lantai dan berpura-pura mati. Budak kecil, kalau ingin menjadi pahlawan, sudah harus ada persiapan untuk berlumuran darah. Hari ini kakekmu akan mengajari satu pernyataan kepadamu, menjadi pahlawan sangat tidak mudah. Pada saat ini, seorang preman gagah yang memegang pisau sedang beranjak ke hadapan Desta, reaksi wajahnya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya. Pisau yang dingin dan tajam langsung memotong ke arah pundak Desta dengan tanpa ampun. Apabila pisau tersebut berhasil dijatuhkan, mungkin saja seluruh lengannya akan terpotong langsung, namun saat ini Desta hanya sedikit memiringkan badannya, pisau yang tajam juga bergesekan pada bagian dadanya. Desta langsung beranjak ke depan, pundaknya memukul kuat pada bagian dada preman gagah tersebut. Setelah itu terdengar suara tabrakan yang sangat kuat. Seluruh tubuh preman gagah tersebut bagaikan telah ditabrak oleh truk besar dan terbang melayang. Setelah itu langsung menabrak kuat pada sekumpulan preman di belakangnya dan tergeletak di lantai. Dalam seketika itu, sebuah suara jeritan tragis mulai menyebar di dalam kerumunan orang, bagaikan air putih yang menetes ke dalam minyak yang mendidih. Apa yang terjadi? Tanda seru petik 2. Semua orang langsung terbengong kaku setelah melihat adegan ini. Bahkan senyuman di wajah Wendah juga sedikit memudar. Dia mengelus sinis dan berkata, "Kalian tidak perlu takut. Budak ini memang ada sedikit kemampuan, tetapi aku tidak percaya kalau dia bisa mengalahkan 50 orang dengan sekaligus, maju semuanya, aku yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah." Kumpulan preman gagah mulai merasa berani setelah mendengar kata-kata ini. Saat ini mereka melayangkan tongkat dan pisau di tangannya, dan juga bersiap-siap untuk menyerang ke arah Desta. Desta membuka pintu mobilnya, lalu mendorong Lalisa ke dalam mobilnya dan berkata dengan nada tenang, "Kunci semua pintu mobilnya, jangan keluar selagi tidak ada perintahku." Bagaimanapun Lalisa juga seorang wanita yang berwawasan. Meskipun pada saat ini dia merasa sangat ketakutan.
Namun dia tetap mengunci semua kunci pintu setelah mendengar kata-kata Desta, lalu seluruh tubuhnya menyelip ke dalam celah tempat duduk belakang mobil. Kebetulan kemampuan waktu dekat ini ada sedikit perkembangan, coba main-main saja bersama kalian. Desta tersenyum senang, lalu merentangkan tangan dan bertempur ke dalam kerumunan preman. Pong pong pong. Suara meninju muncul secara terus-menerus. Desta meninju dengan secepat kilat, dia selalu bisa menyerang terlebih dahulu sebelum tongkat di tangan preman gagah jatuh ke tubuhnya. Setiap kali meninju, akan ada seorang preman gagah yang terbang melayang dan menabrak pada tubuh teman di belakangnya, atau bahkan langsung jatuh tergeletak di atas lantai. Meskipun tubuh para preman ini kelihatannya sangat gagah, namun sebenarnya juga hanya sekedar memiliki otot saja. Bahkan sebagian besar orang di dalamnya hanya sekedar pelatih di tempat fitness, mereka disuruh datang ke tempat ini untuk memperkuat keadaan dan sekedar menakuti lawan saja. Bagaimana kota Yunhai bukan kota pengendalian Wendah, dalam waktu mendadak ini, dia tidak mungkin bisa menemukan begitu banyaknya preman yang hebat bertarung. Beberapa menit kemudian, 30-an orang dari tim peperangan yang dibentuk oleh 50-an preman gagah sudah terkalahkan oleh Desta. Belasan orang yang tersisa juga menyadari bahwa mereka sama sekali bukan saingan Desta, sehingga buru-buru melarikan diri. Wendah terbengong kaku setelah melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa ternyata dirinya terlalu meremehkan kemampuan pertarungan Desta. Bagaimanapun Desta juga hanya sekedar mahasiswa yang baru tamat, kenapa bisa begitu hebat dalam bertarung? Namun pada saat dia masih terbengong, telapak kaki Desta telah mengentak kuat pada lantai, seluruh tubuhnya yang membawa hembusan angin sudah terbang melayang ke hadapannya. Kamu mau buat apa? Petik 2. Wendah sangat terkejut lalu membentak kepada Desta dengan reaksi pura-pura tegas. Desta menggerakkan pundak dan menyindirnya, "Senior Lee, kamu sedang takut apa? Bukannya barusan sangat sombong ya? Dengarnya kasurmu sangat besar, perlu aku mencari beberapa orang untuk menemani tidurmu?" "Apa maksudmu?" Jantung Wendah berdetak kencang, dalam hatinya telah merasakan firasat buruk. Desta tersenyum lebar, lalu memperlihatkan sebuah senyuman bagaikan iblis. Setelah itu dia memukul pada bagian belakang leher Wendah, dan membuat Wendah langsung pingsan di tempat. Pada saat ini, setelah melihat Desta yang telah mengalahkan Wendah, Lalisa juga turun dari mobil dengan berhati-hati. Desta mengerut alis ketika melihat Lalisa yang turun dari mobil. Awalnya dia ingin menyuruh Lalisa agar jangan turun dari mobil, namun setelah kepikiran bahwa keadaan saat ini sudah tidak membahayakan lagi, sehingga juga tidak terlalu waspada. "Kamu bermaksud bagaimana mengurus orang ini?" Lalisa menatap Wendah yang pingsan di tempat duduk belakang mobil, tatapan matanya muncul sedikit jejak kebencian. Desta berpikir sejenak, lalu berkata, "Antar dia ke dalam hotel saja. Budak ini seharusnya juga memiliki sedikit latar belakang, akan membawa pengaruh tidak baik apabila langsung membunuh orangnya, takutnya banyak masalah yang merepotkan lagi." Lalisa tersenyum canggung. Lalu buru-buru menjelaskannya, "Aku tidak ada maksud untuk menyuruhmu membunuh dia. Aku hanya khawatir, setelah dia pulang, mungkin saja akan menyuruh wartawan mengumumkan kejadian malam ini, lalu rumor akan menyebar sana-sini. Sampai saat itu, takutnya investasi dari perusahaan untukku pada selama ini akan tersia-sia." "Tenang saja, kamu adalah mesin cetak uang milik perusahaan aku. Aku tidak akan membiarkan kejadian ini terjadi." Desta menepuk pundak Lalisa, lalu tersenyum ringan dan berkata. Setelah itu dia melirik Wendah dan berkata, "Aku akan membungkam mulutnya." "Bukan hanya demikian, dia bahkan akan menjaga rahasia malam ini, kamu tenang saja." Setelah mendengar perjanjian ini, Lalisa merasa sedikit penasaran terhadap tindakan Desta pada selanjutnya, namun Desta tidak ada maksud untuk memberitahunya, oleh sebab itu dia juga segan untuk banyak bertanya. Desta berjalan ke samping dan menghubungi Gayus Jiang.
Setelah mengatur sedikit urusan, dia langsung masuk ke dalam hotel untuk membereskan koper Lalisa. Setelah itu dia menyalakan mesin mobil dan mengantar Lalisa ke Bandara Internasional Kota Yunhai. Desta, kapan kita bisa bertemu lagi? Pada saat akan melalui pengecekan keamanan, Lalisa tiba-tiba menoleh dan menatap Desta, lalu tersenyum indah dan bertanya padanya. Desta berpikir sejenak. Lalu tersenyum dan berkata, setelah kamu menyelesaikan masalah luar negeri, aku akan traktir kamu kalau kamu sudah pulang negeri. Kali ini kamu sudah banyak membantuku, tetapi aku masih belum sempat mengutarakan terima kasih padamu. Lalisa mengedipkan matanya yang indah, lalu berpura-pura bingung dan berkata, perlu begitu repot ya? Bukannya lebih gampang kalau naik gaji saja? Desta batuk ringan sejenak, lalu tersenyum segan dan berkata, kalau kamu menginginkan balasan dengan cara seperti ini, aku juga tidak berkenan. Aku tidak mau, aku hanya bercanda denganmu saja. Lalisa mengulur lidah, lalu mengerut hidung mancungnya dan berkata, aku juga hanya bercanda. Kamu kali ini pulang untuk membantuku dengan identitas teman. Bukan karena terima perintah dari bos dan sengaja pulang ke sini. Dengan begitu kalau aku harus berterima kasih padamu, tentu saja harus menggunakan cara berterima kasih seperti teman biasanya, benar kan? Desta menyimpan senyuman bermain di wajahnya, lalu berkata dengan tampang serius. Reaksi wajah Lalisa menjadi lembut setelah mendengar penjelasan Desta. Saat ini siaran di belakang tubuhnya sudah mulai mengumumkan pemberitahuan masuk pesawat. Lalisa juga menatap Desta dengan tatapan dalam. Setelah itu Lalisa melepaskan masker yang menutupi mulutnya, lalu menggerakkan bibir merahnya untuk mengatakan sesuatu. Namun di saat Desta masih belum sempat memperhatikan kata-kata yang dilontarkannya, Lalisa sudah terlanjur memasang maskernya lalu berjalan ke arah pengecekan keamanan. Gadis ini, buat apa begitu misterius? Desta tersenyum, lalu berkata dengan tampang tidak berdaya. Setelah melihat Lalisa yang telah masuk ke gerbang penerbangan, Desta baru membalikkan badan untuk pergi, bersiap-siap untuk istirahat di rumah. Beberapa hari ini demi praktik pertunjukan hujan lampau, dia juga telah menghabiskan tenaga yang sangat besar, akhirnya saat ini bisa istirahat dengan lega. Akan tetapi, dia masih belum sempat membawa mobilnya untuk pulang ke rumah, ponselnya sudah terlanjur berdering.